Bapak dari siapa dan dari mana, sebagai apa di lokasi itu, Pak? Baik, perkenalkan kami dari KTH Ciwareng Cemerlang. Saya sebagai ketuanya dengan SK yang sudah diberikan oleh Kepala Desa Ciwareng dengan nama KTH Kelompok Tani Hutan Ciwareng Cemerlang. Nama saya Ari Budiono. Lanjut Pak, tanya. Nah, terus Pak, dari kemarin kita ke sini liputan seperti ada kegiatan rame-rame di wilayah sini ya, di wilayah ini itu. Nah, sebenarnya ini wilayah apa sih Pak? Jadi begini Pak, perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak semua, rekan-rekan semua. Kemarin ada sedikit kesalahpahaman, sebetulnya miskomunikasi. Kami dari kelompok Tani Hutan Ciwareng Cemerlang ini adalah bagian dari masyarakat yang sedang melaksanakan dan memohon persetujuan hutan kemasyarakatan di area KHDPK, Pak. Nah, kami sudah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, khususnya di sini adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan kami sudah melapor juga kepada Dinas Kehutanan bahwa kami sebagai subjek pemohon hutan kemasyarakatan di wilayah area KHDPK sesuai dengan SK 287. Berarti legal Pak ya? Legal. Legalitasnya jelas ya? Iya, secara undang-undang kami dilindungi undang-undang melalui dengan SK Menteri, Pak. Karena melalui undang-undang juga Menteri memutuskan SK itu sesuai dengan undang-undang. Jadi Menteri menjalankan undang-undang, menetapkan SK 287 sebagai wilayah kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, itu juga sudah sesuai undang-undang. Perintah Undang-Undang 41. Perintah Undang-Undang 41. Tapi luas wilayahnya ada Pak? Ada, semua ditetapkan dari kementerian Pak. Kami hanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh kementerian. Kementerian memutuskan kawasan KHDPK untuk daerah Desa Ciwareng ini sekitar 26 hektar, ya kita ikutin. Jadi kami mengikuti apa yang dituangkan dalam SK 287. Jadi keputusan 287, SK 287 itu Ciwareng itu ada plotting KHDPK. Ditetapkan oleh negara KHDPK, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, itu yang kami mohonkan. Dari peta lampiran SK Menteri. Ya, itu dari lampiran peta SK Menteri nomor 287 tahun 2022. Bagaimana Pak dukungan dari pemerintah daerah sendiri terkait program KHDPK? Kalau untuk pemerintah daerah, kami memahaminya sebagai masyarakat ini, pemerintah daerah di sini adalah yang paling dekat dengan kami adalah pemerintah desa, Pak. Pemerintah desa sangat mendukung dengan adanya kami bermusyawarah membentuk kelompok, dan beliau mengeluarkan SK pembentukan kami, Pak. Pembentukan kelompok tani hutan. Jadi sehingga dari pemerintah, dukungan dari pemerintah desa sangat bagus, sesuai dengan SK yang beliau keluarkan tentang kelompok tani hutan. Kira-kira seperti itu. Mungkin selama perjalanan di KHDPK, program KHDPK ini ada kendala apa saja yang dialami ketua kelompok? Kalau kendala relatif tidak ada, baru kemarin terjadi yang kita seperti lihat kejadian kemarin, Pak. Jadi ada pihak dari luar desa ini masuk ke sini, ingin menggarap lahan di sini dengan alasan sudah perjanjian dengan perhutani, Pak. Itu yang membuat kami kaget, sehingga kami kemarin meminta kepada pihak perhutani untuk datang, yang bertanggung jawab mengizinkan masyarakat lain datang ke sini itu kan perhutani, Pak. Kami meminta perhutani datang, alhamdulillah diwakili oleh Asper, Pak Aldi, sama Pak Mantri, Pak Dedi, dan yang lainnya. Perhutani datang dan kami sampaikan bahwa ini KHDPK, sehingga ada kesalahpahaman, diputuskan kegiatan itu berhenti, Pak, karena ini lahan KHDPK, bukan lahan perhutani. Jadi keputusan kemarin kegiatan dihentikan, pihak masyarakat yang mau masuk ke sini itu dihentikan. Adakah tindak lanjut dari hasil pertemuan kemarin
dengan pihak Aspar dalam hal ini? Tindak lanjutnya ke depannya seperti apa, Pak? Ada Pak, kami rencananya mau diundang nantinya oleh pihak perhutani dengan pihak masyarakat yang kemarin masuk ke sini untuk diundang ke kantor perhutani. Ada rencananya, tetapi jadwal, waktu, hari, dan tempatnya menunggu dari mereka. Kami prinsipnya adalah kami sebagai anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok Tani Hutan Ciwareng Cemerlang ini, kami sedang melaksanakan perintah undang-undang, dan kami juga perlu bapak-bapak ketahui bahwa kami juga ada di dalam putusan pengadilan. Kira-kira seperti itu. Setahu Bapak nih kaitannya dengan orang yang datang ini yang memohon ya berarti ya ke pihak perhutani. Apakah pihak perhutani sudah mengasih izin atau ini permohonan mereka di ACC atau seperti apa Pak? Menurut sepengetahuan Bapak? Menurut sepengetahuan saya mereka sudah kerjasama Pak. Antara orang-orang yang garap ini dengan perhutani mereka sudah kerjasama. Ada perjanjian kerjasamanya. Nah, buat kami adalah silakan saja itu hak mereka, tapi tolong kerjasama itu laksanakan di lahan perhutani Pak, bukan di lahan KHDPK. Kami tidak mengganggu itu. Dan ini terbukti hari ini sesuai dengan kejadian kemarin, mereka ingin melanjutkan perjanjian kerjasama dengan perhutani, melakukan kegiatan di wilayah perhutani sesuai perjanjian mereka. Terbukti hari ini mereka melakukan kegiatan di area perhutani, nggak ada masalah dengan kita. Harapan Bapak terkait dengan permasalahan ini ke depannya? Harapan kami mohon dari dinas terkait atau pemerintahan khususnya dan dinas-dinas terkait berkaitan dengan masalah KHDPK ini, kami berharap semua dinas itu mendukung program pemerintah ini Pak, karena ini program dari pemerintah untuk rakyat, dan besar harapan kami dari pemerintah itu mendukung, karena ini adalah program pemerintah dan program negara untuk masyarakat Pak. Kira-kira seperti itu. Satu lagi Pak. Ya. Kira-kira ini kita berkira-kira ini ternyata lahan ini termasuk perjanjian PKS mereka sama perhutani. Apa langkah-langkah apa yang Bapak lakukan ini? Itu kemarin sudah Pak, mereka keluarkan peta yang masuk ke sini Pak. Itu sudah kemarin dibahas bahwa dari pihak Aspar juga kami tidak mau mengganggu KHDPK. Ada videonya Pak. Aspar menyatakan itu bahwa dari pihak perhutani tidak akan mengganggu KHDPK. Itu sudah kemarin. Sudah. Tidak ada masalah. Sehingga cuman kemarin mereka minta bahwa mereka akan melaksanakan kegiatan dengan di area perhutani. Karena mereka tidak tahu batasnya, kami bantu. Di mana bisa dilaksanakan, di mana areanya, batas KHDPK-nya. Kira-kira begitu Pak. Cukup Clear. Clear ya. Dari provinsi mungkin? Pak Gema PS ini. Nah, ini dari pendamping, dari- dari pendamping kita Pak. Pendamping apa ya? Pendamping ini LSM atau apa ini Pak? Namanya dulu Pak. Nama saya Aceh Sosial Jawa Barat dan Banten. Kita ini adalah yayasan perhutanan sosial, di mana kami mendampingi kelompok tani hutan di wilayah Jawa Barat dan Banten untuk melaksanakan kegiatan hutan kemasyarakatan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di Purwakarta, di desa Ciwareng ini ada indikatif lahan KHDPK sesuai dengan lampiran SK 287. Di lampiran itu ada peta indikatifnya. Nah, kemudian KTH di sini melaksanakan kegiatan. Lalu kegiatannya sebagaimana kita ketahui kemarin ada sedikit terkendala dengan miskomunikasi karena perhutani sudah membuat PKS dengan pihak ketiga, maka kita datang ke sini melakukan pendampingan terutama masalah hukum dan perundang-undangan. Insya Allah kami selaku pendamping, kewajiban kami mendampingi KTH dari intimidasi, intervensi, dan berbagai
masalah hukum, terutama jangan sampai ada petani yang melanggar hukum. Tentunya kita asasnya harus taat hukum. Itu saja mungkin dari saya sebagai tambahan. Mudah-mudahan dari pada upaya kita hari ini, kedepannya di lokasi manapun yang pada lokasi tersebut ada areal KHDPK tidak terjadi lagi masalah seperti ini, dan kami tetap akan mendampingi petani di seluruh Jawa Barat dan Banten. Demikian dari saya. Atas nama siapa Pak? Acep Salahuddin. Acep Salahuddin. Selain pendampingan hukum Pak, ada pendampingan lain lagi nggak Pak? Ada, kita mendampingi, justru ini pertama di regulasi ya. Iya. Bagaimana petani ini berjalan pada areal KHDPK sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Nomor kedua, kita mendampingi petani itu akses permodalan. Nah, terus akses pasar. Nah, kita kemarin mengadakan FGD di Jogja tentang akses permodalan. Nah, kita bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan, termasuk dengan BNI. Nah, bagaimana setelah nanti ada izin perhutanan sosial, itu masyarakat bisa mengakses permodalan dari perbankan. Terus nomor kedua, ada kita kerjasama dengan Kementerian Koperasi. Nah, Kementerian Koperasi ketika ini sudah ditetapkan menjadi areal KHDPK, maka bantuan permodalan bisa oleh Kementerian Koperasi. Nomor ketiga, dengan Kementerian Pertanian. Nah, kita melakukan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, di mana areal KHDPK ini nanti bisa menjadi CPCL. CPCL itu calon petani calon lahan. Kalau dulu CPCL Kementerian Pertanian tidak bisa masuk di dalam kawasan hutan. Kalau sekarang karena yang namanya KTH atau pada areal KHDPK sudah resmi bisa masuk CPCL-nya Kementerian Pertanian. Itu nanti akan menjadi sumber pembiayaan daripada petani, misalkan dari bibit, pupuk, obat-obatan, itu akan mendapat bantuan. Termasuk mendapatkan bantuan seperti peralatan kerja misalnya, iya, mesin, Alsintan. Nah, terus nomor kedua, kita yang namanya KTH ini sebetulnya itu secara legal formalnya dibentuk bersama-sama dengan CDK. Gitu. CDK itu cabang dinas kehutanan. Cabang dinas kehutanan. Nah, alhamdulillah KTH di sini sudah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan cabang dinas kehutanan wilayah berapa di sini? Wilayah 2. Nah, dengan wilayah 2. Nah, itu nanti masyarakat itu bisa dapat bantuan bibit gratis. Disiapkan oleh Kementerian Kehutanan. Di sini ada beberapa lokasi. Misalkan petani ini butuh bibit kopi, butuh bibit jeruk, bibit alpukat, itu dibantu secara gratis. Tentunya gratis ini tidak gratis total ya. Biaya angkut, biaya bongkar muat itu pasti ditanggung oleh petani. Tapi bibitnya Rp0, tidak beli. Nah, terus nomor ketiga, kita ada kerjasama dengan beberapa perusahaan besar swasta seperti Indika. Nanti Indika bisa masuk ke sini dengan atsiri. Kalau Indika seperti kita tahu bahwa dia di perusahaan tambang besar nasional ya, terbesar. Nah, alhamdulillah dengan Gema PS ini udah ada perjanjian kerjasama, baik itu permodalan atau pasar. Nah, nanti apa yang dihasilkan oleh petani itu pasarnya sudah dijamin oleh Indika, termasuk pembangunan embung. Nah, pembangunan embung itu kita udah kerjasama, udah tanda tangan MOU dengan Indika. Kebetulan pemerintah pusat telah memberikan ada kurang lebih 4 embung untuk Jawa Barat, Banten. Nah, insya Allah kita akan alokasikan di desa Ciwareng ini untuk satu embung, dan itu sudah ditandatangani dan oleh Pak Presiden kemarin di istana. Kita sudah diberikan alokasi 60 embung di Jawa. Nah, kebetulan yang Jawa Barat dan Banten ini belum ada persetujuan perhutanan sosialnya, walaupun SK itu sudah keluar, tapi persetujuan per kelompoknya masih dalam proses. Mudah-mudahan CDK kemarin udah memberikan semacam sinyalemen
bahwa jadwal untuk verifikasi untuk daerah Purwakarta ini udah ditetapkan sekitar Akhir Agustus. akhir Agustus. Mudah-mudahan setelah akhir Agustus kita udah ditetapkan untuk verifikasi dan validasi daripada KTH, Embungnya embungnya mungkin bisa ditarik ke sini. Begitu. Oke, ini lagi tambahan Pak. Setahu kita Ya. wilayah hutan itu Mm-mm. banyak sumber daya di situ. Mm-mm. Salah satunya mungkin keasrian hutan itu sendiri pohon lah. Di situ juga ada kaitannya sumber daya alam seperti pasir, batu dan segala macamnya. Nah, artinya nanti gimana Bapak nih sebagai apa namanya itu LSM lah ya, pendamping ya, kaitannya kelompok tani ini yang apa namanya itu mengeksploitasi kandungan-kandungan hutan itu, seperti apa Bapak melihatnya itu? Ini Yang sering terjadi yang itu, Pak. ingin saya sampaikan bahwa KHDPK ini bukan hanya hutan kemasyarakatan. KHDPK itu ada 5, Pak. KHDPK ini kawasan hutan dengan pengelolaan khusus oleh masyarakat. Ada untuk hutan kemasyarakatan seperti nanam kopi, terus lada dan lain sebagainya. Terus ada yang namanya penggunaan kawasan. Nah, penggunaan kawasan bisa dipergunakan untuk tambang juga, Pak. Nah, bisa untuk tambang, bisa untuk ada yang namanya KHKP, kawasan hutan untuk ketahanan pangan, misalkan untuk tanaman padi, singkong dan lain-lain. Nah, terus ada namanya KHDTK untuk pendidikan. Misalkan di sini di Purwakarta ini ada lembaga pendidikan yang butuh kawasan hutan. Nah, ternyata di sini ada areal KHDPK yang di situ bisa dilaksanakan KHDTK. Itu ditetapkan oleh Dirjen PSKL kawasan-kawasan itu. Nah, nanti kita ketika verifikasi kita dapat mengetahui bahwa lokasi mana yang bisa untuk lahan pendidikan, lokasi mana yang bisa untuk tambang. Itu terus untuk jalan tol bisa, untuk pembangunan juga bisa. Gitu. Jadi KHDPK itu tidak melulu untuk tanaman. Nah, nanti itu kita saat nanti verifikasi itu kita akan tahu lokasi mana yang untuk penggunaan kawasan, terus ada yang untuk RHL, rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi tidak hanya untuk hutan kemasyarakatan, begitu. Oke, siap ya. Terima kasih, Jelas dan Pak. jelas. Siap.